Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten si botak yang udah lama gak rilis nih. Sengaja dikaret-karetin nama Mr. K brengsek. Wait a minute, that mean I'm the brengsek guys, right? Oke deh, without kontennya long again. Monggo, enjoy mawon ke kontennya mawon, ge. Let's go! Chapter 148 dimulai dengan cover judul yang memperlihatkan Beng dan Garo yang masih terlihat sangat akur sebagai seorang guru dan murid. Di sampingnya pun ditambahkan sebuah tulisan yang sangat mendeskripsikan keduanya, yaitu as a teacher as a student when they long for nothing but strength. Atau yang artinya sebagai guru sebagai murid mereka hanya menginginkan kekuatan saja. Di gugulan di Tero mungkin lebih cocoknya untuk menggambarkan hubungan keduanya. Next, kita langsung masuk ke story-nya yang memperlihatkan momen Beng yang telah sampai di hadapan Garo. Di momen ini diperlihatkan juga kakak dari Beng yang sebelumnya sudah dikalahkan dan sekarang hanya bisa terdiam di tanah dan berharap Beng mampu mengalahkan Garo. Sementara itu, Beng yang sudah menunggu momen pertemuannya dengan Garo tak langsung menyerang muridnya, melainkan sedikit berbasa-basi terlebih dahulu dengan mengatakan kalau kondisi dari Garo sekarang terlihat sangat menyedihkan. Beng bahkan gak tahu apakah Garo masih bisa berbicara atau tidak. Tapi yang terpenting untuk Beng sekarang adalah mendidik mantan muridnya tersebut tentang arti menjadi monster dengan cara membunuhnya dengan tangan Beng sendiri. Lalu sesaat setelah membuka bajunya, Beng pun menyiapkan kuda-kuda miliknya sambil mengatakan kalau dia tak akan menahan diri di pertarungan kali ini. Dan akhirnya pertarungan antara Beng dan Garo pun dimulai. Keduanya saling melancarkan serangan satu sama lain mulai dari pukulan hingga tendangan. Akan tetapi meski Beng sudah dalam mode seriusnya sejak awal pertarungan dimulai, namun nampaknya Garo dalam mode sekarang memanglah sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, Bom pun terlihat terkejut melihat Garo yang mampu mengimbangi kekuatan penuh dari adiknya itu. Nah, kalau kita melihat dari perkataan Beng, ada satu teknik miliknya yaitu nafas pembangkit yang dikopi oleh Garo hanya dengan melihat teknik tersebut secara sekilas di tengah-tengah pertarungan pula. Nampaknya kemampuan Garo dalam beradaptasi dan meniru teknik milik orang lain makin bertambah cepat dalam mode monsternya. Gak kebayang dah sudah berapa teknik yang Garo bisa tiru. Belum lagi Garo pun bisa mengkombinasikan semua teknik itu ya, sehingga membuatnya selalu bertambah kuat setelah mengalahkan seseorang. Makanya di sini Beng yang asalnya sempat menendang Garo menjauh bisa tiba-tiba dibalikkan keadaannya hingga Beng menghantam tanah dengan sangat keras karena Garo menjepit bagian tubuh atasnya. Saking kuatnya serangan itu bahkan berhasil membuat kepala Beng berdarah. Beng pun terlihat mengakui kalau Garo yang sekarang memang memiliki kemampuan yang berbeda dengan saat masih menjadi muridnya. Sayang, momen pun harus berpindah ke pertarungan antara Fury Ugly dengan Atomic Samurai dan Nichirin. Di sana, Fury Ugly sedang melancarkan serangan full body melting punch menggunakan kedua tangannya, lalu diarahkan langsung kepada Atomic Samurai dan Nichirin. Sayangnya, serangan dari Fury Ugly itu terlalu cepat untuk dihindari keduanya, karena sebelumnya baik Nichirin dan Atomic Samurai baru saja mencoba menebas Fury Ugly. Akan tetapi, karena zat asam yang mengelilingi tubuh Fury Ugly, pedang keduanya pun harus meleleh, sehingga keduanya sedang berada di posisi tidak siap untuk menerima serangan. Untung kedua murid dari anggota Dewan Master tersebut ya, yaitu Iain dan Mustachio, keduanya langsung refleks berlari untuk mendorong tubuh guru mereka dan mengorbankan nyawa mereka agar kedua gurunya bisa selamat. Namun ternyata bukan Iain sendiri yang mencoba menyelamatkan gurunya Atomic Samurai, melainkan rekan Atomic Samurai di Dewan Sword Master, Amahare juga mencoba menyelamatkan dirinya, sehingga Amahare pun menendang Iain dan Atomic Samurai agar bisa menjauh dan tidak terkena serangan dari Fury Ugly. Well, momen yang cukup dramatis itu dibarengi dengan perkataan Amahare yang meminta Atomic Samurai untuk membalaskan dendam Zanbai. Di chapter kali ini ya, itu berarti langsung dikonfirmasi kalau Zanbai telah mati, setelah sebelumnya sebagian mukanya harus meleleh karena terkena cairan asam dari Fury Ugly. Sementara itu di sisi lain Mustachio yang mencoba mengorbankan dirinya untuk sang guru malah menerima pukulan dari sarung pedang Nichirin sehingga Mustachio kembali terpental ke belakang. Dan seperti yang sudah bisa kita duga, momen selanjutnya memperlihatkan tengkorak Amahari yang terkena serangan full body melting punch milik Fury Ugly. Tambah overpower aja si jelek jijik satu ini. Setelah dimakan oleh Gams malah langsung punya serangan yang bisa ngelelehin orang lain. Tapi kayaknya di sini ya ada efek samping yang harus dirasakan oleh Fury Ugly di bentuknya yang sekarang. Dimana kalau dia melancarkan serangan, sepertinya sama aja dia ngebuang bagian tubuhnya. Makanya Fury Ugly langsung terlihat kesulitan untuk mempertahankan bentuknya dan malah ikut meleleh sesaat setelah melancarkan serangannya. Anehnya, Fury Ugly tetap bisa kembali mempertahankan bentuknya dengan cara memakan cairan yang terbuang itu dan menyebut hal itu sebagai isi ulang. Bahkan Black Sperm yang melihat momen itu ya langsung mengejek Fury Ugly dengan sebutan lalat karena dia memakan lagi apa yang telah dia muntahkan. Perkataan Black Sperm sangat relate dengan dunia isekai. Jangan pernah menelan ludah sendiri. Wis nice sarkas.
Next, sementara itu di sisi lain, Nichiren memiliki nasib yang sama dengan rekannya Amahare. Namun bedanya ya, di sini bagian atas tubuh Nichiren tidak ikut terkena serangan dari Fury Ugly, makanya bagian atas tubuhnya masih tersisa. Lalu seolah tak mau membuang waktu yang dimilikinya, Nichiren pun langsung berbicara mengatakan pesan terakhirnya kepada Atomic Samurai, karena hanya sisa Atomic Samurai saja yang ada di Dewan Sword Master. Di momen itu juga Nichiren memanggil sebuah pedang yang bisa dipanggil melalui kalung yang dipakainya selama ini. Nama pedang tersebut adalah Pedang Matahari, sebuah pedang rahasia yang dibuat di benua kuno yang tenggelam di laut. Pedang itu telah diwariskan turun-temurun di dalam Dewan Sword Master, dan kini pedang matahari ini diberikan pada Atomic Samurai. Nah, setelah memberikan pedang matahari itu, Nichiren pun mengatakan kalau dirinya mempercayakan Dewan Sword Master ke tangan Atomic Samurai. Begitu juga dengan pencarian pedang bulan kepadanya. Tak lupa, Nichiren pun memberikan pesan terakhir kepada Mustachio dengan mengatakan kalau Mustachio telah berkembang menjadi lebih kuat, dan yang tersisa bagi Mustachio adalah pencarian jalan pedangnya yang nantinya akan menuntun Mustachio. Perkataan tersebut pun menjadi momen terakhir bagi seorang Nichiren sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Well, dari semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Nichiren, kita pun bisa mengetahui kalau salah satu tujuan dibentuknya Dewan Sword Master adalah untuk menemukan kedua pedang, yaitu pedang matahari dan bulan. Yang menurut legenda, apabila ada seorang kesatria yang memiliki kedua pedang itu, maka dia akan memiliki kekuatan tak tertandingi sebagai seorang pendekar pedang. Saingan Zoro kah? Next, momen pun bergeser sedikit ke momen pertengkaran antara Black Sperm dan Fury Ugly. Keduanya sedikit cekcok dan terlihat akan memulai pertarungan. Nah, setelah mendengar niatan Fury Ugly yang akan membunuh Black Sperm dan menjadikannya sebagai lautan protein tak terhingga untuk dirinya, Black Sperm pun menganggap hal yang diucapkan Fury Ugly bukanlah sebuah candaan lagi. Makanya di sini pun Black Sperm sepertinya baper dan terlihat sangat marah kepada Fury Ugly. Gelot-gelot dah. Di sisi lain, cloningan Black Sperm yang lainnya masih berjuang mengalahkan beberapa hero kelas S seperti Tatsumaki dan juga Genos. Well, di sana terlihat Black Sperm nampaknya berhasil mencabut tangan kiri dari Genos dan membuat Tatsumaki dan Genos sangat kesulitan untuk melawan cloningan si Black Sperm. Lalu ternyata sambil bertarung ya, Black Sperm juga mengawasi situasi sekitar dan melihat kalau para pahlawan kelas S sekarang sedang terpisah-pisah, mulai dari Silver Fang dan Bomb yang sedang melawan Garo, lalu Pig God dan Fubuki yang sedang mencoba menyelamatkan Tank Top Master. Terus Darkseid yang sedang mengerang kesakitan karena tangannya terbakar setelah terkena asam dari Fury Ugly. Terakhir, kelompok Atomic Samurai yang sedang mendengarkan pesan terakhir dari Nichiren. Mengetahui seluruh informasi ini, Black Sperm merasa kalau sekarang adalah momen yang tepat untuk memanggil seluruh belahan dirinya karena gak ada yang bakal bisa mencegah mereka untuk bergabung. Dan sesaat setelah itu, Black Sperm memanggil semua belahannya. Sebuah cahaya silau terlihat dan akhirnya bentuk gabungan dari Black Sperm diperlihatkan, yaitu Golden Sperm. Nah, setelah berubah ke bentuk Golden Sperm, sekarang dia bisa memukul Fury Ugly dengan pede karena cairan asam milik Fury Ugly tak berguna melawan sifat anti karat dari emas, dan chapter 148 ini berakhir di nongolnya sperma emas. Anyway, makin gawat aja kondisi para pahlawan kelas S setelah kemunculan Golden Sperm yang sangat mengancam. Ya, meski sekarang kayaknya Golden Sperm bakal bertarung sama si Fury Ugly sih. Tapi kalau dipikir-pikir, para pahlawan kelas S ini bahkan gak bisa ngalahin satu eksekutif pun dari asosiasi monster. Soalnya kalau kita ingat-ingat ya, bahkan kekalahan Gams pun bukan disebabkan oleh salah satu pahlawan, melainkan dilakukan oleh Fury Ugly. Terus sekarang bisa-bisa si Golden Sperm lah yang bakal ngalahin si Fury Ugly kan. Jadi apa yang sebenarnya dilakuin oleh para pahlawan di sana? Only si botak kincelongkah jawabannya? Sudahlah. Yang penting di chapter kali ini ada beberapa fakta menarik, mulai dari diperkenalkannya pedang matahari dan bulan yang kayaknya bakal menarik untuk ditunggu. Kekuatan seperti apa yang ada pada pedang matahari dan bulan. Belum lagi bentuk dari Golden Sperm yang mirip sama si Darkseid. Udah kayak ajang lomba body contest para lelaki berotot. Makin menarik aja kan konsep terobosan yang ditambahin oleh Yusuke Murata Sensei di manga One Punch Man versinya. Well, menarik, ditunggu apa yang bakal dimunculin di chapter-chapter selanjutnya. So, segitu aja buat konten One Punch Man 148-nya. Gasken chapter 149. Semoga mood aja dah hati Mr. K. See you again next time, adios ya Karimelo. Stay safe everyone. Salam.